Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, rumah tangga yang diberkahi bukan bebas dari berbagai masalah, tapi rumah tangga yang di dalamnya ada iman, saling menghargai di antara anggota keluarga, dan juga saling menghormati. Terus juga ada komunikasi yang baik di antara semua anggota keluarga. Dan juga ada kemampuan menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap ada ujian bisa dihadapi dengan baik untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahagia tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Pernikahan menghadirkan ketenangan. Seperti di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Dan Allah menjadikannya ketenangan agar dia cenderung dan menjadi tenang, dan menjadikannya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga yang diberkahi adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar iman. Ada sakinah, ada ketenangan, ada mawaddah, ada cinta kasih, dan ada rahmah yang penuh kasih sayang. Itu merupakan pondasi yang harus ada di dalam rumah tangga. Ciri rumah tangga yang diberkahi di antaranya: yang pertama, dibangun atas dasar iman dan ibadah. Seperti di dalamnya ada sholat berjamaah dengan keluarga, antara orang tua, anak, berjamaah dengan istri. Dan juga di situ dibacakan Al-Quran dan juga dilantunkan doa-doa. Jadi ada ketenangan di dalam rumah itu. Karena semuanya saling mendukung, saling menghargai. Juga ada komunikasi yang baik antara suami, istri, anak. Tidak saling diam-diaman, tapi ada komunikasi yang hangat di antara mereka. Saling mendengar, saling menghargai, saling menjaga lisan. Tidak ada satu kata pun yang terucap yang menimbulkan sakit salah seorang di antara keluarga tersebut. Sangat dijaga. Apapun yang akan disampaikan, difikirkan terlebih dahulu. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billah
wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi yang diucapkan, yang dikeluarkan dari bibir kita hanya yang baik saja. Kita saling menghargai, saling menghormati. Dan juga saling tolong-menolong. Tidak hanya kesibukan di rumah tertimpa kepada salah seorang, misalnya hanya ibu saja, hanya bapak saja, saling di rumah itu. Sekalipun seberat apapun pekerjaan di rumah, ketika dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan. Itu diantaranya. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Semuanya terjalin dengan baik ya di antara keluarga tersebut. Itu Quran surat Al-Maidah ayatnya 2. Yang selanjutnya adalah sabar dan syukur. Semua yang ada di dalamnya bisa bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Ketika diberikan berbagai kemudahan, disyukuri, dan ketika ada berbagai kesulitan, maka semuanya dihadapi dengan sabar. Jadi, untuk seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Jadi, tidak ada yang terjadi seperti itu kecuali pada seorang mukmin. Jadi, apabila mendapat kelebihan, kemudahan, dia bersyukur, dan apabila mendapat kesusahan, dia bersabar. Semuanya dengan bersabar terasa ringan, suami juga nyaman, istri nyaman, anak-anak juga nyaman, karena semuanya menjaga keharmonisan di dalam keluarga tersebut. Jadi itu akan menjadi keberkahan bagi semua. Yang selanjutnya adalah menjaga kehalalan rezeki. Ketika suami sudah mencari dengan susah payah, dengan keringatnya, mencari yang halal, dan kehalalan itu harus sampai akhir halal terus. Jadi istri menerimanya dengan baik, diiringi ketika suami itu melangkahkan kaki untuk mencari rezeki, dibarengi dengan doa agar merasa tenang. Begitu sudah rezeki datang, berarti kita mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, dibelanjakan dengan jalan yang halal, sampai ke anak-anak itu dari awal sampai akhir itu kehalalannya itu terjaga. Jadi rezeki yang halal akan mengakibatkan ketenangan dan keberkahan bagi keluarga. Dan juga rumah tangga yang diberkahi bukan tidak ada masalah, tapi rumah tangga yang selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap masalah. Jadi ketika ada masalah, mengadu kepada Allah, dimohon Allah memberikan jalan keluarnya. Jadi ketika iman menjadi pondasi, kasih sayang menjadi penguat, kasih sayang menjadi pengikat, dan juga sabar menjadi kekuatan, maka rumah tangga akan terasa lebih ringan, lebih tenang, dan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.